Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rohmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada modul 1.3, saya mempelajari tentang pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi lebih pada kekuatan dan potensi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pendekatan inquiry apresiatif berbicara tentang kekuatan dan hal positif. Paradigma ini juga sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendekatan inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bagja. Lalu, apa itu Bagja? Bagja merupakan adaptasi dari konsep inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja adalah manajemen perubahan yang tepat untuk mengkolaborasi berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan Bagja adalah menguatkan hubungan antar manusia secara gotong royong melalui beberapa tahapan untuk mencapai prakarsa perubahan. Terdapat 5 tahapan dalam Bagja. Tahapan yang pertama B. Buat pertanyaan atau define. Tahap yang kedua A. Ambil pelajaran, discover. Tahap yang ketiga G. Gali mimpi atau dream. Tahap yang keempat adalah J. Jabarkan rencana, decide. Dan tahap yang kelima adalah A. Atur eksekusi, deliver. Pada awal modul 1.3, mulai dari diri, kami membuat sebuah visi. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas berprestasi, terampil, berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menuliskan sebuah prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang cerdas dan terampil berkomunikasi melalui budaya literasi. Bagja terdiri dari pertanyaan dan tindakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Adapun tahapan Bagja dari prakarsa perubahan yang saya tulis adalah tahapan Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan terampil berkomunikasi melalui budaya literasi? Tindakan, mencari referensi tentang penerapan budaya literasi sekolah dan berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik mengenai program pembiasaan literasi. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan,
Satuan pendidikan manakah yang pernah mewujudkan budaya literasi dan bagaimana SOP-nya? Situasi dan aktivitas apa yang mendukung mewujudkan budaya literasi? Dan kemampuan apa yang sudah saya kuasai untuk mewujudkan budaya literasi? Adapun tindakan pada tahapan ini yaitu mencari profil satuan pendidikan yang pernah berhasil melaksanakan program budaya literasi dan mencari informasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan budaya literasi. Tahapan Bagja yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru dan hasil yang saya bayangkan terjadi ketika budaya literasi berhasil dilaksanakan? Apa yang saya dapat lakukan untuk mempertahankan keberlanjutan budaya literasi? Tindakan pada tahapan gali mimpi ada 3. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi saat sekolah berhasil mewujudkan budaya literasi. Yang kedua, mendokumentasikan dan mempublikasikan budaya literasi di website sekolah atau media sosial lainnya. Dan yang ketiga, memasang foto atau dokumen yang dihasilkan dari kegiatan literasi di mading sekolah. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan: apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mewujudkan budaya literasi? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung mewujudkan budaya literasi? Dan bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah mewujudkan budaya literasi? Tindakan yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memasangnya di papan publikasi sekolah. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan segenap warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan budaya literasi. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan literasi murid? Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana ini dan apa perannya? Yang ketiga, kapan usaha mewujudkan budaya literasi akan mulai dilakukan? Dan bagaimana pencatatan kemajuan usaha mewujudkan budaya literasi? Tindakan pada tahap atur eksekusi. Yang pertama, berkolaborasi dengan pengelola perpustakaan. Yang kedua, bergabung dengan komunitas literasi. Yang ketiga, melakukan program literasi membaca di perpustakaan secara terbimbing dan terjadwal. Dan yang keempat, melakukan program pemasangan publikasi dan dokumen karya literasi murid di mading sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Belajar dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Albert Einstein. Saya Indah Rohmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.